Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Wa qala ta'ala aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Wa qala Nabi aidan as-salatu imaduddin. Waman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasulul karim. Bapak Ketua BKM beserta pengurus yang kita hormati, Babinsa Kelurahan Pondok Besi sini, Kebun Ros, yang kami hormati Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati, Pak RT yang kami hormati, Ketua Majelis Taklim dan anggota yang saya hormati, ibu-ibu yang mewakili Majelis Taklim se-Kecamatan Teluk Segara yang kami hormati, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai istri saya. Nah, kami beda haluan. Saya di jalur dakwah, dia di jalur skincare. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur itu melapangkan hati, menenangkan jiwa, meluaskan pikiran, menyenyakkan tidur, melemakkan makan, melancarkan fisik. Ya. Kata Rasul, siapa yang besok pagi bangun, badannya sehat, anak bininya sehat, ada makan hari itu, seolah-olah dunia lah dikumpulkan untuk dia. Jadi gampang nian kan? Kita kadang-kadang anak sehat, bini sehat, kita sehat. Jangankan hari itu, sebulan yang akan datang masih ada stok makan. Kemudian mobil, full bensinnya, ada orang bertandang ngasih DP 100-200, apa lagi? Bersyukurlah. Dunia ini akan sempit kalau pikiran kita sempit. Muka orang itu selalu buruk di perasaan kita kalau kita selalu suuzon. Orang ketawa, kita yang tersinggung. Ngapa aku lewat kamu tersinggung? Tidak ada. Ketahui kau, kami ini bercerita. Pas aku lewat ngakak nian. Lah biasa bahaya orang bercerita. Coba kalau lewat tidak ditegur. Alangkah sombong, kamu ni aku lewat tidak ada ngomong. Lah, kalau ditegur, marah pula. Nah ini kan sempit pikirannya. Jadi bersyukur tu indah nian. Badan kita sehat, pikiran kita sehat, dan hidup kita ini bebas. Piti banyak, utang dah ada, mati masuk surga. Selesai. Yang kedua, ini H-2 dari pemilu. Suasana kita aman, landai.
suami istri beda pilihan, tidak masalah. Ada hadis, ini belum ceramah nih, Rasulullah tiba-tiba bersumpah 3 kali. Wallahu la yu'minu, wallahu la yu'minu, wallahu la yu'minu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah manjarohi bawa eko, yang tetangganya tidak pernah nyaman gara-gara mulut tetangganya. Itu. Kelak beda pilihan, beda caleg, kita beribut. Tidak usah. Anies yang jadi presiden, Prabowo yang jadi presiden, atau Ganjar yang jadi presiden, kita cak inilah. Yang berwarung tetap berwarung. Yang pegawai tetap pegawai. Yang ceramah kalau diundang tetap ceramah. Tidak ada. Itu. Jadi, yang penting jangan golput. Tidak boleh. Ngapo? Karena hak kita bisa nanti diselewengkan orang. Jangan sampai seperti cerita betino 4 kali nikah masih perawan. Ya. Ini belum ceramah, Bu. Jadi ada orang nak berangkat haji, datang dia, Pak, jadi Bapak berangkat haji tahun ini. Jadi, ngapo? Tolong doakan anak aku, Pak. Ngapo? Ialah 4 kali dia nikah, tapi masih perawan. Astagfirullah. Ngapo cak itu, kata yang tak berangkat haji itu. Itulah Pak, temuan dia mungkin. Yang pertama siapa suami? Yang pertama tu impoten. Oh. Yang kedua, yang kedua tu gay. LGBT, senang dengan lana. Nah yang ketiga tu orang partai politik, caleg sibuk janji-janji baik, realisasinya tidak ada. Yang keempat golput. Ngapo? Masuk bilik suara buka-buka baik tidak nyoblos. Ya Allah. Cerita tu Bu, selingan di tengah hari. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj ini 2 peristiwa, Bu. Isra dan Mi'raj. Beda-beda dalilnya. Saking kepenting Isra ini, Allah buat satu surah di Al-Quran, namanya surat Al-Isra. Nah, Bu Wati tadi dibacakan juga loh. Yang cerita Isra, surat Al-Isra ayat 1. Yang Mi'raj lain lagi. Di surat An-Najmi ayat 12 sampai 18. Gitu. Isra itu perjalanan di bumi. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yang Mi'raj itu dari bumi ke langit. Dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi beda-beda dalilnya. Orang sering baca surat Al-Isra aja, tidak apa-apa. Nah kita tidak cerita detail tentang masalah Isra Mi'raj ni kelak. Tapi kita ingin cerita kaitannya dengan kita. Pertama, hidup di dunia ni Bu, kalau tidak ada tempat orang malu dengan kita, tidak orang hijau kita ni. Maaf ngomong, doa masuk puasa, tidak kawan ngundang. Orang rame-rame, kemana kata kita? Lah doa masuk puasa. Rumah siapa? Rumah ujung. Tidak diundang awak. Tidak. Kalau awak tidak di rumah, ada. Nyolewat tadi aku tegur. Cacat. Kenapa? Karena tidak dipandang orang gitu. Itu tragedi yang dialami Rasul. Kenapa? Orang Mekah menganggap Nabi ini bohong, Nabi palsu.
Kemudian macam-macam tuduhan tidak percaya Nabi karena mulai dari Nabi Isa sebelum Muhammad, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, itu segalanya keturunan Palestina. Muhammad asli Mekah. Ngomong dia Nabi, tidak percaya betul. Itu satu. Yang kedua, Muhammad ini siapa? Silsilahnya, bapaknya bukan Nabi, datuknya bukan Nabi. Tapi memang orang terhormat. Yang ketiga, agama atau betul ada Tuhannya 4 Lata, Uzza, Manat, Hubal. Muhammad ngajak bertuhan ke Allah yang tidak nampak. Susah diterima. Nah, sampai akhirnya Allah jodohkan Muhammad dengan Khadijah. Yang orang segan ini dengan Khadijahnya. Karena Khadijah ini orang terkaya di Mekah. Siapa baik rupanya kalau kaya tuh, Bu? Disegani orang. Ngapa? Tempat kita minjam kalau nyobai, tempat kita ngutang kalau pemurah, tempat kita ngadu kendak kalau galak berbagi. Orang kaya model itu, wah kita jago. Nah, Khadijah tuh ada galo, orang nyobai, akhlaknya baik, dia pembisnis sukses, bukan jualan di baru koto di pasar Minggu atau Panorama, apalagi Pagar Dewa. Tapi keluar negeri orang bawa jualannya memang sukses. Orang ini silau dengan Khadijah. Gitu. Rasul itu terlindung karena Khadijah. Khadijah memang bukan main, Bu. Orang yang terkaya ini akhirnya miskin habis hartanya demi membela Rasulullah suaminya. Bukan cuman harta baik. Aku sudah naik ke Gua Hiro tuh tahun kemarin. 1/4 kita diantar mobil. 3/4 itu berjalan 2 jam sampai ke atas. Khadijah 3 kali sehari naik ke atas itu ngasih makan suaminya. Kalau jatuh tergelincir, Bu, tidak ada harapan hidup di atas batu, di bawah batu. Ketinggiannya bayangkanlah 2 jam naik ke atas itu. Ngeri bentuknya. Meninggal Khadijah ini. Yang tempat selama ini orang segan, orang silau, mati. Tidak ada orang silau lagi. Tinggal satu lagi, pamannya Abu Talib. Meskipun tidak masuk Islam Abu Talib ini, jangan niat orang ganggu Muhammad, katanya, selesai. 2 minggu berjarak meninggal pulau Abu Talib. Asal selesai Muhammad. Menanggung niat. Bukan cuman fisik. Gitu. Berapa kali dites oleh kafir Quraisy itu, sebenarnya apa yang ditanya itu terjawab galo. Kalau kau Nabi Muhammad, kau pacak menjawab ini. Tapi kalau kau tidak pacak menjawab, kau bukan Nabi. Apa kata Muhammad? Pertama masuk surga, apa yang dimakan orang dan apa yang diminum orang? Dijawab Muhammad, makanan pertama orang masuk surga kelak hati ikan nun. Dan minumannya pertama adalah kopi. Nah, bukan. Minumannya air dari telaga Salsabila. Betul jawaban itu. Apa kece kafir Quraisy? Memang kau bagus nian tenung nujum kau. Masih dia omong itu. Betul jawabannya. Gitu. Kalau yang fisik nih, sejak ninggal Khadijah, sejak ninggal pamannya, kalau yang membersihkan tai unta di pala itu tiap sore Fatimah anak itu. Tinggal tidak dibunuh lagi. Maka Nabi pindah ke Taif. Taif itu 120 km, 120,7 km dari Mekah. Tidak percaya ukur dewek. Aku baru balik dari Taif ini Januari kemarin. Bawa jamaah, sekarang ini ada bonus umroh itu jalan ke Taif. Taif itu kira-kira Bandungnya Mekah. Dinginnya di situ. Karena paling puncaknya di situ. Walaupun struktur tanahnya sama dengan Mekah, tapi subur nih. Eloknya di situ tuh.
Itu Taif itu tuh. Nah, saya sempat nginap semalam di situ. Kalau misalnya ndak umroh pengen ke Taif, berangkatnya 19 April bareng UJH. Habis lebaran, seminggu setelah lebaran, berangkat lagi bersama UJH Barokah Madinah. Berapa Pak Ustadz? Gratis. Cuma bayar tiket pesawat sama hotel aja. Itu. Itu ya. Nah ini. Lalu di Taif ini ngapo? Nabi berharap perlindungan dari sanak pamannya. Ada situ suku namanya Bani Sakib. Pamannya itu banyak yang berasal di Bani Sakib itu. Apa kata justru petinggi Taif itu ngomong ke orang-orang miskin itu, lempar Bayi Muhammad. Usir dari sini. Jangankan dapat perlindungan, dilempar. Untung ada Zaid bin Harithah yang masang punggungnya melindungi Muhammad. Kita baca sejarahnya sedih, Bu. Utusan Allah, Nabi Allah, alangkah menanggungnya. Kalau kita sekarang jalani agama ni, alangkah lemaknya. Masjid dekat, kipas angin full. Kalau kurang-kurang, masjidnya terbuka, berjalan, tidak sampai 5 menit, lah sampai. Itu. Muhammad nyawa taruhannya. Sampai berdarah keningnya, tersandar sikunya di satu tempat. Nah siku itu sekarang, tempatnya nyandar itu dijadikan masjid, Bu. Kecil seruangan ini kecil, namanya Masjid Kuk. Di Taif itu. Pinggir jalan tidak boleh kita berhenti situ. Ada petunjuk baik. Masjid Kuk itu masjid siku. Tempat Muhammad nyandarkan sikunya. 10 hari di Taif itu lebih kejam dari 11 tahun di Mekah. Berdarah keningnya, Jibril turun. Nengok mulai itu, bahasa kitanya tekanak lah ya. Kata Jibril, gedak oleh ya Muhammad. Nah, itu temu pos tapi ya cah, bahasa Jibrilnya cah itu. Cah mana Muhammad? Kalau dihimpit dengan gunung. Tahu nih, kata Rasul jangan. Ne berdoa Nabi Allah mahdi kaum ya Rabb wahum la ya'lamun. Kasih hidayah kepada kaumku ya Allah, mereka tidak paham, tidak tahu tuh ini. Sampai sekarang Taif itu agamisnya luar biasa karena doa Rasulullah. Kondisi model ini maksud saya, kalau orang lagi sedih, orang banyak masalah, jangan diganggu. Itu untung Nabi, kelas kita membunuh. Jadi orang banyak masalah tuh dihibur, kasih pengharapan. Nah, tidak tanggung-tanggung, Allah hibur Muhammad dengan tur ke Sidratul Muntaha. Itu suasana menjelang Isra Mi'raj itu. Disebut dengan tahun Amul Huzn. Tahun kesedihan. Bini ninggal, paman ninggal, awak nak dibunuh. Nah begitu turun Isra Mi'raj, yang selama ini masuk Islam, yang selama ini ragu-ragu, bukan nambah, Bu. Yang ragu-ragu laju tidak jadi masuk, yang lah masuk Islam, keluar, murtad. Ngapo? Gara-gara Abu Lahab. Abu Lahab ini sepupunya. Muhammad pergi ke atas bukit Jabal Qubais. Jabal Qubais itu sebelahnya rumah raja tuh. Samping kanan rumah raja tuh. Sekarang tidak dibangun di situ karena tempat bersejarah ada Jabal Qubais. Qubais itu bukan kol. Qubais tuh, Jabal Qubais itu. Nabi ngomong, wahai orang Mekah, malam tadi aku Isra Mi'raj, kumpullah orang ini. Salah satunya Abu Lahab. Kau dari Mekah ke Palestina, Palestina ke langit turun lagi sebelum subuh lah balik. Iyo, cacam. Muhammad belum pernah ke Palestina tuh. Kalau betul kau ke Palestina, kau tunjukkan kepada kami macam mana Aqsa itu, kemana ngadapnya, berapa pintunya.
atas izin Allah, Muhammad sebutkan semuanya. Apa kata Abu Lahab? Hebat sihir kau ni. Pacak nyihir orang. Ida juga percaya dia. Nah kalau kau betul terbang ke situ, angkat kaki kau sebelah. Diangkat Muhammad. Sebelah lagi. Ya umban sana katanya. Ya menjatuh. Macam mana kau situ? Ada alatnya buruk namanya. Tapi tetap tidak percaya. Akhirnya dipanggillah Abu Lahab ni ngejar di mana Abu Bakar. Ketemu Abu Bakar ngomong. Abu Bakar, sini. Ada apa lagi Abu Lahab? Sini, ikuti aku. Diseretnya Abu Bakar tu ke Baghdad. Ikutlah kawan kau. Muhammad. Nyo ngecek baru Isra Mi'raj. Dari Mekah Palestina, Sidratul Muntaha. Kau percaya tak? Muhammad tu ngecek di balik ini ada musuh, tapi tidak ada musuhnya. Aku tetap percaya. Kalau Muhammad ngecek, apa kata Abu Lahab? Sama sedengnya kamu berdua ni. Itulah Abu Bakar tu ditambah gelarnya As-Siddiq yang membenarkan cerita Isra Mi'raj tu. Jadi Abu Bakar Siddiq. Itu. Ini kisah Isra Mi'raj. Tidak bisa dibantah kalau kita tidak percaya. Berarti kita kafir karena kisah ini ada dalam Al-Quran dan Allah buat satu surat namanya surat Al-Isra. Itu. Ini Isra. Nah yang kita inginkan ini apa guna Isra itu bagi kita? Apa pengaruhnya? Nah, pertama Isra ini menguatkan iman kita. Jangan dikaji Isra Mi'raj ini dengan otak, tidak tembus. Kini baik orang tidak sanggup sampai ke langit. Mana ada pesawat sampai ke situ? Langit itu dua, Bu. Langit yang kita tengok itu langit dunia namanya. Ada langit lagi tempat para malaikat, itu di luar jangkauan kita. Bintang terkecil itu bisa mencapai 7 kali lipat besarnya dunia ini. Itu bintang yang terkecil. Jadi jauh sekali langit itu. Itu kondisinya. Nah, maka dimulai dengan subhana. Arti subhana itu maha suci Allah. Tidak ada makhluk yang menyerupai, yang menyamai, yang sama dengan Allah. Kalau rejim kita baca subhana ini, jadi tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya kalau ada orang nak minjam tasbih, bingung kita. Minjam tasbih, nak ngapa pula minjam kita baca dewe. Subhanallah, subhanallah. Nah kita ngecek tasbih itu yang biji-biji itu. Padahal bukan subhanallah baik dia baca tuh. Alhamdulillah juga. Allahu Akbar juga. Nah orang ngecek tasbih itu. Tasbih itu subhanallah. Itu apa nama Pak Ustaz? Entah. Karena itu tempat ngitung. Tasbih disebutlah tasbih itu. Itu subhanallah. Ngapo subhanallah? Karena kejadian ini luar biasa. Tidak pernah terjadi sebelum. Dan tidak akan pernah terjadi sesudahnya sampai kiamat kelak. Itu Isra Mi'raj. Nah dalam perjalanan ini dikatakan menjemput perintah sholat. Apa iya? Karena sebelum berangkat itu Nabi lah sholat. Di haram sholat dulu sebelum berangkat. Sudah naik kata Jibril. Kita naik buruk. Dari haram itu tidak langsung ke Palestina. Singgah dulu di Bukit Tursina. Turun dulu. Singgah di situ. Bukit Tursina itu tempat Nabi Musa dialog dengan Allah. Kalau kita ceritakan tentang itu. Turun di situ sholat lagi 2 rakaat. Kata Rasul, lama dak kita di sini. Ngapa? Aku nak update status. Dah usah kata Jibril. Naik lagi kita ke Bethlehem. Di mana tuh tempat lahir Nabi Isa? Sholat lagi di situ. Di sini lama dah. Ngapa? Aku nak selfie. Dah usah. Lalu ke Aqsa. Sholat lagi. Dan imam bagi ruh para nabi. Itu cerita dalam hadis. Yang kedua, ibu kulik-kulik Al-Quran. Atau yang punya HP. Cek surat Maryam ayat 31. Itu cerita tentang sholatnya Nabi Isa. Surat Maryam ayat 55.
Itu cerita tentang Ismail nyuruh anak bininya sholat. Berarti Nabi sebelumnya sudah sholat. Kisah Sulaiman, mati sedang tegak. Kata ahli tafsir, mati sedang sholat. Berarti Nabi-Nabi sebelumnya sudah sholat. Lalu kenapa dikatakan menjemput perintah sholat? Tidak bisa juga kita bantah. Memang di dalam hadisnya seperti itu. Tapi menyempurnakan sholat. Yang dulu sebelumnya itu tidak ada waktunya. Tidak ada nama-nama sholatnya tertentu. Nah itu ditentukan oleh Allah sebanyak 50 kali. Nah ketemu Nabi Musa itu bukan sembarangan ketemu. Nabi Musa itu Nabi yang hobinya dialog dengan Allah. Musa itu lah ngomong, kita ketemuan ya Tuhan. Kata Tuhan, kau telok ketemu aku. Ya ketemu, di mana? Di pantai. Di Bukit Tursina tuh. Lu nengok Tuhan lah pingsan Nabi Musa. Nabi Musa tuh kalau minta ke Allah langsung dijawab oleh Allah. Pernah kita cerita di sini kan, orang yang miskin seumur hidup minta didoakan Nabi Musa, Musa minta kepada Allah, Allah jawab. Orang tuh kaya cuma setahun. Dijawab langsung oleh Musa. Nah, Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa ini, apa kata Nabi Musa? Ya Allah Muhammad, banyak 50 kali itu. Umatku dulu besar-besar, tinggi-tinggi. Idak teluk 50 kali itu. Umatmu kelak kecil-kecil, stunting-stunting. Dikasih asam sulfat pula, jadi samsul. Itu. Nah ini. Maka minta kurang. Zaman saya dulu lawan tanding tuh Fir'aun. Kau nih kelak, wah luar biasa. Kau nih nabi akhir zaman, seluruhnya muara ke kau. Fir'aun tuh banyak, Bu. Jumlah Fir'aun tuh ibu tahu dah? 170 Fir'aun itu. Yang paling kejam yang ketemu dengan Nabi Musa, namanya Ramses II. Jadi Fir'aun itu gelarnya, orangnya beda-beda. Lah 170 Fir'aun. Ketemu dengan Musa itu Ramses II namanya. Itu yang terkejam itu. Nah yang mumi itu yang Ramses II itu. Yang sebelum-sebelumnya tidak. Itu Fir'aun. Kata Fir'aun jangan 50. Ya jadi macam mana? Naik lagi ke atas. Minta kurang. Kurang 5, kurang 5, kurang 5, kurang 5, terakhir 5. Masih dikecek Musa tuh. 5 tuh masih banyak. Minta 2 baik. Idul Adha, Idul Fitri. Kata Muhammad, nyoni kurang 5. Kalau minta kurang lagi, kalau habis dia. Jadi itulah solat yang 5 waktu itu. Nah solat itu sampai sekarang kita laksanakan. Kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Solat itu mi'rajnya orang beriman. Inilah kisah Isra Mi'raj yang kita persingkat. Tidak kita cerita. Ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Ilyas di langit-langit. Ini intinya. Nah yang tujuannya agar melaksanakan sholat itu, maaf Bapak Ibu, Allah tuh tidak butuh dengan sholat kita tuh. Sedunia kita sholat, Allah tidak akan naik kelas, tidak. Tetap Allah tuh lah. Sedunia ini ketingapir kalau tidak ada yang sholat, Allah tidak turun derajatnya. Nak kita setengah jam sujud, berderai air mata, tidak ditengok itu oleh Tuhan. Nak kita ruku dengan khusyuk, tidak ditengok itu. Yang ditengok Tuhan itu ketaatan kita. Yang dimaui oleh Allah itu kita taat apa tidak kepada Allah. Sholat itu bukan kewajiban. Kalau kita merasa kewajiban, berat kita. Azan asar kita lah mengis. Allah la ilaha illallah asar pula. Azan maghrib, Allah nih, lagi cepet maghrib itu. Jadi beban kita kelak. Sholat itu adalah kebutuhan jiwa kita.
Ketika ada orang dipanggil sholat, tidak sholat, ada yang salah dalam dirinya. Ngapo? Hayya 'alas sholat. Apa guna sholat itulah dijawab di azan. Mari meraih kemenangan. Menang apa? Menang melawan nafsu, menang melawan setan. Itu. Kalau orang tidak sholat itu macam mana Pak Ustadz? Maaf, ada kisah di zaman tabi'in. Rasul, sahabat, tabi'in. Jadi setelah sahabat itu tabi'in namanya. Setelah tabi'in, tabi'in. Zaman tabi'in ada orang berjalan, orang Islam. Ada yang manggil, bro, oi, kemana? Berjalan. Boleh ikut tak? Boleh. Kenalan dulu, san. Disebutnya namanya. Kau siapa? Aku setan, kata. Nama kau setan? Bukan, memang aku setan. Ya ngapa ngikut aku? Ya ikut baik. Ikut setan. Pas zuhur orang Islam ini tidak sholat. Ya setannya memang tidak sholat. Pas asar tidak sholat. Sampai waktu maghrib tidak sholat. Sampai waktu isya tidak sholat. Sampai subuh tidak sholat. Pergi setan itu tidak pamit. Kata orang Islam, kemana? Tidak pakai pamit lagi. Tidak aku berkawan dengan kau. Ngapa? Ya kau lebih setan dari setan. Ya nggak percaya itu. Aku pikir kau tidak sholat zuhur itu kau jamakkan di asar. Tidak. Aku kira kau tidak sholat maghrib kau jamakkan di isya. Tidak. Subuh tadi lah tidak pula kau sholat. Kau tahu tak kamu ngapa kami terusir dari surga? Tahu. Kesalahan kami itu satu, kata setan. Disuruh sujud kepada Adam. Usjudu li Adam. Sujud kamu ke Adam. Fasajadu illa iblis. Seluruhnya sujud kecuali iblis. Marah Tuhan. Gara-gara itulah kami diusir dari surga dan dilaknat Allah, vonis kami lah pasti di neraka. Satu itulah kesalahan kami. Kau sehari semalam 5 kesalahan nyengir baik. Jadi kalau ada orang agamanya Islam tidak sholat, nah rombongan itulah. Sisa-sisa itulah. Apa yang menyebab kita tidak mau sholat? Nah ini yang menjadi PR bagi kita. Bapak Ibu yang saya hormati. Kata ulama, kata orang-orang soleh, iman itu manis, ibadah itu manis, sholat itu manis. Ibadah itu nikmat, sholat itu nikmat, taat itu nikmat. Nah ngapa kita tidak merasakan kenikmatan itu? Itu yang jadi pertanyaan. Ngapa orang betah nian sholat? Ngapa kita selalu ragu-ragu untuk sholat? Kelak langi jo kusuk, cukup 5 waktu baik dulu. Yailah, ini ida. Kalau rezeki Allah sudah kasih tahu inna a'tayna kal kautsar. Kami sudah dan terus akan memberi kamu nikmat yang begitu banyak. Nikmat apa? Sekarang harga beras, Bu, ditanya di gudang beras terbesar Bengkulu ini Sumber Kenyang, yang paling kecil harganya 22. 23, 24. Yang paling kecil 23. Tidak ada lagi yang 22. Itu percupaknya. Harga beras sekarang ini. Ada tak kita yang tidak makan? Makan terus kita. Sepi tak orang bersedekah? Tidak. Berhenti tak orang pesta? Tidak juga. Dari mana? Dari Allah. 3 bulan kita melekang tanah sawah kemarin. Tidak hujan-hujan. Kita masih makan 3 kali sehari. Luar biasa Allah perhatian dengan kita. Itu secara jasmani, secara rohani. Alangkah nyamannya kita tinggal di sini. Beda dengan orang Palestina. Peluru di atas kepala, kiri kanan samping, tapi tidak pernah betul meninggalkan sholat. Tino jadi lanang di situ untuk berjuang. Kita nak tengah malam sholat tidak ada orang ganggu. Ibu-ibu berangkat jam 4 nak sholat subuh tu pakai telekung mukena lewat lanang. Maaf ini
konyol saya cerita. Misalnya ibu ngomong ke lanang tuh, nah perkosa lah, perkosa. Lanang tuh yang lari. Saling keamannya kita maksud saya. Saking keamannya kita. Jadi apa masalah? Ada gangguan pada kejiwaan kita. Ngapa? Ada yang rusak pada komponen ruh kita nih. Karena ruh kita ini juga butuh makan. Ngapa kita tidak merasakan nikmat? Ngapa tidur kita nikmat? Karena ruh kita tenang. Coba tengok tanggal 15 Februari kelak. Banyak yang tidak pacak tidur. Ngapa? 5 juta duit, 2 suara masuk. Ngembus kawan. Itu. Nah ini, itu kita. Nah kita dengan ketenangan jiwa ini, siapa yang ngasih? Allah. Ngapa sholat itu terasa tidak nikmat? Ada yang bermasalah pada jiwa kita. Kita ini terbiasa imam baca ayat panjang. Waladhdallin. Amin. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa al-mulk. Niayo imam menayolah itu. Padahal berjam-jam istirahat. Tarawih jangan di Nurul Ihsan. Nurul Ihsan kan? Ada imam luye mimpin tarawih. Allahu Akbar. Mulai dari takbir pertama dia ngutuk macet jam 12 selesai nih kelar. Bismillah. Ngapo pulo pengurus milih ustad iko. Tidak ada ustad yang lain apa? Ngutuknya sepanjang sholat. Sambil itu hatinya berkata, malam besok haram selamat aku ke masjid itu. Banyak masjid lain, woi. Bermotor tak apa-apa daripada Imam Luye. Malam besok dia pindah nian masjid. No, Imam Luye itu pindah pulau ke masjid itu. Apa masalah? Bukan masalah Imam Luye. Masalahnya ada pada kita. Apa masalah? Karena kita tidak terbiasa yang seperti itu. Jangankan untuk yang lamu-lamu. Yang sholat tuh baik kadang. Aku heran. Macam mana kok pacak saat baru sampai langsung duduk tuh. Itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kelaklah dulu yang baca subhana rabbiyal a'la 3 kalinya. Dari rukunnya bela salah itu. Karena syarat sholat itu rukunnya itu tumak nina. Tumak nina itu tenang sesaat. Sampaikan dulu hidung dengan kening ini ke tempat sujud. Lah sampai baru baca subhana rabbiyal a'la. Taruhlah idak 3 kali. Baca sekali besar itu tuh. Idak dibaca juga sah. Tapi tertempel langsung tegak lagi itu. Macam mana bentuknya itu? Nah ini. Padahal itu rukun sholat. Kalau rukunnya tidak kena, maka sholatnya bermasalah. Apa artinya? Nah kita sholat sekedar melepas utang. Kalau kita merasa sholat ini jadi utang, alangkah nanggungnya kita. Seumur hidup berutang dengan Allah. Itu. Nah maka sholat itu kita nikmati. Itulah disarankan syukur-syukur ngerti artinya. Tidak ngerti artinya pelajari rukunnya. Kalau kita pelajari rukunnya, kita paham jangan sampai kita sholat. Itu pernah terjadi. Ada umur 60 tahun sholat. Serakaat pun tidak diterima sholatnya. Cek di Google tentang hal itu. 60 tahun tidak diterima sholatnya. Kenapa? Barangkali ini yang terjadi masalah kita. Karena kita tidak paham dengan sholat. Macam mana sholat? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana sholat Rasul. Itu. Kita hal-hal yang sunnah luar biasa. Tengok nanti
Pas malam pertama tarawih itu. Kena marah. BKM ini. Alangkah sempit masjid kita nih Pak Ketua. Senyum baik Pak Ketua paling. Pak Imam ngomong tidak usah dihijokannya. Paling 10 malam. 10 malam tinggal setengah asapnya lagi. Yang anehnya tarawihnya penuh, subuhnya sesak. Sholat sunat tarawih itu dan bukan sunat muakkad. Macam mana kalau tidak tarawih Pak Ustaz? Lah tidak apa-apa. Kita dalam perjalanan ngantar orang ke rumah sakit misalnya. Pas sampai ke sini tinggal 2 rakaat lagi dapat tarawih. Jadilah tarawih 2 rakaat itu. Sah lah. Tidak wajib 8 rakaat atau 20 rakaat itu. Pilihannya banyak, nak yang panjang rakaatnya pergi ke jami situ. Itu. Nak yang 11 dengan witir banyak juga. Ini 11 dengan witir pakai inna a'tainakal kautsar, dibaca pakai lagu, baik orang kesal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun Thumma kalla kata orang alang pula kelelet gaya iko. Menak belagu jangan disiko. Orang belum makan. Macam mana? Alhaqumut takatsur. Ada kawan saya Bu, lah ninggal Ustaz. Dia dapat jadwal di masjid titik-titik, tidak usah kita sebut itu. Tiap nak naik solat itu selalu dipesan, jangan baca ayat panjang lah ya. Jangan baca ayat panjang. Dipecinya kulhu bagi 2. Walabbonin amin. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu akbar. Rakaat kedua lam yalid wa lam yulad lahu kufuwan. Kata yang tidak perlu nak cak itu Pak Ustaz. Aku kan tak pernah baca ayat panjang. Katanya. Kamu selalu berpesan cak itu. Pecinya kulhu bagi 2. Lakas. Nah ini. Kalau Nabi sholat subuh, 1 rakaat itu 4,5 juz tarawih itu. 4,5 juz itu kalau 8 rakaat. 8 kali 4 itu 32. Tambah setengahnya lagi 4. 36 juz. Al-Quran itu 30 juz. Berarti tamat Al-Quran ditambah 1/3 lagi. Itu tuh. Itu sholat tarawih Nabi. Makanya malam pertama rame, malam kedua rame, malam ketiga rame, malam keempat Nabi tidak sholat lagi. Kenapa? Makin rame. Ditunggu-tunggu tidak datang-datang, ditunggu-tunggu tidak datang. Tanya, kenapa? Aku takut kata Nabi. Kalau terus-terusan kok jadi wajib. Ini padahal sholat sunat. Giliran para sahabat, khususnya Umar, dia ganti polanya. Rakaatnya dipanjangkan jadi 23 dengan witirnya ayatnya pendek-pendek. Giliran kita lah dimodifikasi lagi. Rakaatnya pendek, suratnya pun pendek. Itu pun tidak cukup. 30 malam tuh. Makin ke ujung makin habis. Itu. Nah ini sholat sunnah. Boleh. Tapi yang wajib nih penting. Saking sayang Allah dengan kita Bu. Bulan puasa, kalau kita puasa tapi ya, sholat wajib tuh tinggal 3 waktu lagi Bu. Ini selama puasa tuh, sholat wajib tuh cuma 3 Bu. Bukan 5. Ibu paham kan? Jadi kalau kita puasa Bu, sholat wajib tuh cuma 3, bukan 5. Apa itu? Sholat subuh, itu mulai kita puasa tuh. Sholat zuhur, sholat asar. Maghrib dengan isya kita tidak puasa lagi. Sholatnya tetap 5. Itu. Selama puasa tuh sholat wajibnya cuma 3. Kalau
Kalau tidak sholat, selama puasa. Mulai subuh tuh kita lah puasa, sholat sekali. Zuhur puasa, asar puasa. Maghrib tidak puasa lagi. Jadi maghrib dengan isya itu tidak puasa lagi. Tidak boleh. Itu. Nah ini kita tunaikan. Pertanyaannya, ngapo orang nikmat sholat? Ngapo kami tidak? Ada yang bermasalah. Jasmani kita ini kalau sakit, kasihlah gulai seenak apapun. Tidak enak. Itu. Selera sate tidak bak, kata gitu kan. Nah, beli sate. Nah, pahit. Mana pula ada sate pahit. Yang ada tuh sate Padang, sate Madura. Ada sate pahit itu tuh. Dikasih gulai sup buntut misalnya, ekor kerbau tuh. Nya senang. Iya, iya. Enak. Nya lagi sakit. Tunggunya sehat. Cung kediro tuh direbus sama cabai, kasih terasi bakar, diulek di tempat ulekan sambal tuh lah. Terung direbus, dicolet ke situ. No, pacak 2 kali nambu, sehat. Bukan gulainya, tapi badannya. Kita kalau sehat, mandi air dingin, air gunung tubuh, welang kesejuknya. Cuma kalau sakit, dilap badannya, layar lap, dilap dia ngeri. Lama sakit, sama ketika sholat itu tidak nyaman, ada yang sakit dari komponen hati kita. Maka kalau sakit, konsultasikan dengan dokter. Apa kata dokter? Bapak ini bukan sakit, kecapean. Banyak istirahat, jangan banyak pikiran, makan. Istirahat banyak, tidur tidak ada banyak pikiran, makan banyak, ya sehat dia. Sama hati kita, ngapo beratnya sholat itu. Hati kita lagi lita. Macam mana caranya? Jangan nengok orang baik gawe nih. Kita sibuk ngukur rezeki orang. Alang kelemak sianu, laba mobil, rumah besar. Tengok orang yang di bawah kita ekonominya lebih susah. Tengok orang yang tidak ada pakai pensiun. Cari makan kulu-kilir tapi dia enjoy. Tengok orang. Kita nih kadang-kadang entahlah ya. Dari segi anak baik kita sekarang ini ngeluh nian. Saya lahir tahun 70 bu. Orang yang di bawah 70 itu. Kalau anaknya cuma 5. Itu hina bu. Ngapo dikece orang tidak subur. Anak orang 9, 11, 13. Itu anak orang dulu tuh. Kalau anaknya 13 mati 5 masih ngakak bapak gitu. Ngapo? Masih ada 8 lagi. Sekarang anak orang 2. Mati 1, tinggal 1. Mati 1 lagi, habis. Nak buat lagi sumur lah kering, keran lah macet. Apa? Seburuk-buruk kita sekarang, itu adalah hasil pendidikan mak bak kita dulu. Tahu sopan santun, tahu adat istiadat, ngerti caro. Tidak ada sekolah mak kita. Kita kini S1, S2, S3, S4. Tidak sadar banyak ego S tu hati beku. Banyak gak S lah garam beku tu. Maknya sakit, orang ngecek, mak kau sakit. Tolong antar ke IGD ya. Aku lagi rapat ya, Pred. Kita kalau dengar mak sakit tu gemetar lutut. Sepenting apapun, pergi gitu. Itu kini. Apa komponen hati ini sudah ada yang mesti kita rawat. Gitu. Yang kedua, kalau sakit kata dokter, jangan makan ini pak. Kalau selera nian goreng, goreng dewe. Jangan beli goreng-goreng yang di pinggiran itu minyak jelantah. Digoreng beberapa kali. Kolesterol bapak tinggi naiknya. Itu. Sakit pala itu karena kolesterol. Kalau selera nian goreng, pakai minyak dewe. Sekali goreng, ganti minyak. Begitu ditahan pantangan itu, sakit palanya. Sama dengan kita. Ngapo hati kita bermasalah? Berhentilah dulu yang ngupek-ngupek orang. Berhentilah dulu yang judi-judi online. Berhentilah dulu yang main-main rentenir. Aku usaha koperasi keliling Pak Ustaz. Koperasi keliling itu rentenir. Ngapo? Mana ada koperasi keliling yang tidak ada untungnya? Minjam 1 juta, balik
1.200.000, administratif 100, itu tuh. Lah potong 300 itu tuh. Sama dengan pinjol-pinjol tuh sekarang. Kalau tidak benar kita nanggung, itulah hati kita bermasalah. Kau mampu Pak Ustadz, kata siapa? Kalau aku mampu, tidak tinggal di Bengkulu aku. Tidak aku suruh bini aku jual skincare. Gitu. Tidak ada lagi kita model ini. Nah hidup ini, siapa yang sanggup, kita berusaha. Mandiri. Saya tidak bisa mencegah istri saya. Pak, kami nak jalan ke anak. Duitnya tuh lah, pakailah. Kita sekarang ini kadang-kadang tidak mandiri. Mobil ada, motor ada. Duduk. Belum berangkat. Nunggu bapaknya. Lah motor. Mobil teh. Pas bapaknya balik. Setengah jam ngomong. Melaya. Antaraku. Tidak kau nengok. Aku baru balik. Lah setengah jam istirahat. Lita. Tahu dah. Ya tidak pun nak kasar ya. Aku lah 2 jam berdandan. Siapa nyuruh? Akhirnya keribut itu tuh. Coba kita mandiri, pacak dewek gitu. Motor ada pakai belajar. Kalau tidak jatuh, tidak ada sakit kita memotor tuh. Jangan maksud saya kita tuh selalu nah itu tuh. Kalau ada belajar, tidak usah dicemaskan. Kami lanang ini juga model itu. Pergi bini ke rumah mertua atau ke apa acara itu. Bosan makan telur, ceplok, mie telur. Lah belajar masak. Mana tidak bisul kita beli itu tuh. Itu kondisinya. Belajar. Lemak beli gula itu sekali. Kalau 2 kali beli gula itu tidak lemak lagi. Tapi kita masak dewe, bisa. Saya mohon maaf ibu-ibu. Saya pacak gula rendang. Walaupun saya lanang. Cuman rasanya yang saya tidak tahu tuh. Ini maksud saya. Kita mandiri lah. Jangan tergantung. Nah ini juga hati kita. Jangan selalu kita perturutkan hawa nafsu kita untuk urusan-urusan dunia ini. Nah kalaulah sakit, kasih obat ke dokter tuh. Ini antibiotik mesti habis. Ini vitamin sekali-sekali pasti habis. Ini obat sakit pala. Kalau tidak sakit jangan diminum. Sama kita nih. Kalau lagi hati bermasalah, banyak istighfar. Sholat tobat. Rezeki banyak tuh dipakai, dinikmati. Sibuk nengok buku bank. Alhamdulillah ya lah 200. 200 apa? Juta. Lan daftar bu, haji. Belum. Takut kelak lamonia nunggu. Ya tambah tidak daftar, tambah tidak nunggu. Walaupun kita daftar, waiting list. 20 tahun, umur sekarang 40, 60 tahun. Siapa tahu mati 55, kita tidak tahu mati kita sudah terdaftar sebagai calon. Untuk apa megang duitnya tidak pakai buku bank baik. Alhamdulillah 200. Itu kan angko baik. Tulis dewe 2 miliar itu pacak. Bukan apa-apa maksud aku, kita punya duit kadang-kadang tidak ternikmati. Nah itu penyakit kadang-kadang di masjid kita. Kas masjidnya sampai puluhan juta. Keran 7 buah. Patah 5. Ini kadang-kadang lampu 12. Mati 7. Duit kas banyak. Rehab. Apa maunya jamaah ini? Mau pengajian. Ustadz mana? Diundang. Ini kadang-kadang Pak Ketua. Boleh tak beli kue kotak? Kami ada pengajian. Wih. Duit jamaah. Duit jamaah ini lah. Tidak dipakai ini. Kalau duit tidak berputar, di situ, di mana pahala kita. Kita mesti banyak belajar dengan Masjid Al-Falah Sragen, Bu. Masjid Jogogarian. Kalau Masjid Jogogarian tuh, dari jam 10 tuh, mulai ngemasi untuk nasi kotak, Bu. Setiap bulan puasa. Mulai habis zuhur, mulai dimasukkan kotak. Bukan nasi ece-ece, Bu. Kotaknya tuh standar dengan kita nih, rumah makan sederhana yang di 6,5 tuh. Berapa sekotak? 25.000. Ribuan berbuka di situ. Dan hebatnya setiap tanggal 1 kasnya mesti 0. Macam mana manajemen itu? Model itu pula kita pengen. Kalau masjid kita ini masjid di lorong, masjid kecil. Yang ingin saya sampaikan kayak masjid raya tuh. Kalau sholat Jumat masjid raya tuh, kata panitianya, hasil celengan Jumat yang lalu,
7.800.000. 7 juta sejumat, 6 juta, 5 juta. Total kas kita 750 juta, 200.000. 750 juta. Jangan ada yang terbakar rumah semua. Membangun rumah jamaah itu kalau tidak ada bantuan 10 sampai 20 juta. Nak ngapo kita bangun lagi ini jamaah kita 200 juta pakai duit masjid. Pahala orang mengalir ke situ. Nah di sini yang kadang-kadang yang mesti kita koreksi. Saya pernah ngitung-ngitung 450 masjid kota nih Bu per Desember 2022. Kalau sejumat itu 300.000 diratokan baik, maka seminggu itu dado 38 juta 38 juta kena. Itu 38 juta sekian. Maka sebulan itu 500 sekian juta. Sekota ini satu bulan 0,5 miliar duitnya. Kemana duit itu? Ke bank. Dan lebih konyol lagi, ada angkonya di kas, tapi duitnya tidak ada. Di mana? Dipakai oleh pengurus. Haram hukumnya. Tidak boleh. Iya. Macam mana supaya boleh? Bendahara masjid harus tegak di sini. Ngomong. Warga Kebun Ros, RT sekian, jamaah Masjid Nurul Ihsan, Pak Sianu nak minjam duit masjid. Ikhlas, ikhlas, kata orang. Pakai kalah. Abah sanggup cah itu. Karena ini duit jamaah. Di dusun sering cah itu. Duitnya puluhan juta. Tapi diminta, tidak ada. Dipakai sianu. Tidak boleh. Boleh dipinjamkan, kecuali harus dengan persetujuan jamaah orang-orang yang ngasih kecelengan itu. Ngapo? Hati kita bermasalah. Ibadah kita ini jaminannya Allah. Maaf, orang sakit kanker stadium lanjutan itu habis tuh Bu. Kalau dia tidak berani meninggalkan sholat, mati dia, kankernya tuh habis, selesai penyakitnya tuh. Semiskin apapun kita, tapi tidak pernah meninggalkan sholat, mati kita, tidak miskin lagi kita. Iyalah kebanyak masalah, anak model itu, mertua model ini. Tapi kita tidak pernah meninggalkan sholat. Mati kita, selesai masalah kita tuh. Tapi kalau kita tidak pernah sholat, ngapir, mati kita, urusannya panjang. Tidak selesai urusan kita tuh. Nah ini pentingnya kita sholat. Tidak usah kita ngecek sholat lain. Pak Ustadz, aku masih lemah. Nenek sianu belum pernah tertengok, itu urusan dia. Ibu keluar dari subuh misalnya masjid, masih bawa mukena, mana ini? Lewat depan rumah orang tua nyapu halaman lebih tua dari kita. Kita ngeleng dengan dalam hati kita, bundungnya wala tua tidak sembahyang. Pahala kita habis. Urusan dia tidak sembahyang, urusan dia. Yang penting urusan kita. Jadi kalau enggak, datang nian, ngapain tidak sembahyang? Ngapain tidak ke masjid? Jangan kita geleng-geleng merasa kita lebih soleh dari orang. Tidak boleh. Kita puasa. Nengok ada lanang tidak puasa. Saat merokok. Kita ngomong, woi, maro bebalu jadi manusia nih. Orang puasa galau, awak tidak nih. Awak lanang nih, maaf pak, maaf. Bukan manusia kau nih. Maaf pak. Tak selesai kan maaf nih. Men kau, tidak pak. Nipas kau, tidak pak. Lalu apa kau tidak pasal? Maaf pak, aku Kristen. Oi. Maaf pak kata kita. Nah itulah makanya jangan usil dengan orang. Kalau Islam tidak puasa, itu urusan dia. Saya pernah kawan-kawan sudah ceramah tuh ngomong. Litak baik kita ni ceramah kak. Ngapo? Tidak dikasih amplopnya. Oh bukan masalah itu. Jadi ngapo? Ya sudah kita ceramah orang juga dia tidak sholat. Soalnya Allah kegerot kau. Ya ngapo kak? Tidak ada hak kita nyuruh orang sholat. Yang nyuruh sholat itu Allah. Tugas kita nyampaikannya baik. Orang yang tidak sholat, dia berani melawan Allah. Urusan dia. Kita sudah sama orang yang tidak sholat. Apa kuasa kita? Tugas kita menyampaikan. Nah mengetuk seperti itulah tujuan dari Isra Mi'raj ini. Kalau dunia ini
Hai dak pacak kita ikuti galau. Luar biasa perkembangannya, luar biasa. Kita tengok di TV-TV itu. Kadang-kadang saling hujat sama kita. Saya baru buka TikTok, ada betino merepet. Siapa yang datang ke situ dibayar 50.000. Yang ke JIS 150.000. Kata siapa tidak berbayar? Ini pilkada le, ini pemilu. Celentang dicari orang. Di mana buktinya? Dipanggil adiknya. Adonian bayar. Enggak, aku gurau aja. Pakso klarifikasi lagi minta. Nah inilah kadang-kadang. Lah sudah menjelekkan orang, tidak tahu orang tu bahasanya guyon, kita langsung posting omongan kita bermasalah. Dah usah mainlah sosial media dengan bijak bila perlu cari duit dari sini. Apa? Jualan sayur, dak apa-apa. Kangkung segar, rasa stroberi. Macam mana kangkung rasa stroberi? Kangkung kasih seikat, stroberi kasih sebuah. Ah ini. Enak. Orang penasaran tuh beli dengan gitu. Ini gulai kijing. Apa kijing? Orang belum tentu tahu galau kijing tuh. Enak dan nikmat. Kalau sekedar dihirup-hirup aja, insya Allah tidak kolesterol kata kita. Yang hirup-hirup baidaknya kolesterol itu. Ini. Jadi jangan tempat kita ngupe, ngejek orang. Ini akhirnya kita minta maaf. Apa yang salah? Hati kita. Kalau urusan fasilitas kita lah banyak. Las 3:30 kami ada pertemuan lagi di Pasar Kaget. Izin kami dengan orang rumah tidak sholat di sini melanjutkan perjalanan ke Bentiring. Mohon maaf sebelum kita baca doa saya ngirup kopi dulu. Demikian Bapak Ibu. Mohon maaf, mudah-mudahan sholat adalah bagian daripada kebutuhan kita sehingga kita